Lukas pasal 19 ayat 1-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pengungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. God bless you guys. Kemarin kita sudah belajar bagaimana kita harus berjuang, saudaraku, untuk mendapatkan Tuhan. Nah, setelah mendapatkan Tuhan, Zakheus memberikan hartanya. Tetapi Tuhan tidak melihat, tidak bereaksi terhadap hartanya. Tuhan berbicara tentang kasih karunia yang diberikan kepada Zakheus. Ketika kita mengejar Tuhan sungguh-sungguh, ternyata seringkali pada masa tertentu, momen tertentu, bahkan mungkin ada yang sampai hari ini, keadaan itu tidak menjadi lebih baik. Kayaknya nggak ada artinya. Udah lakukan segala sesuatu, kayaknya nggak ada pertumbuhan. Kayaknya nggak ada yang melihat, nggak ada empati, nggak ada simpati. Kayaknya nggak ada yang memperhatikan. Kayak melempar batu ke tengah danau, melempar garam ke tengah laut. Kayaknya semua sia-sia. Karena kita salah persepsi, saudaraku. Kita melakukan ingin melihat reaksi. Tapi Tuhan selalu berkata bahwa biji sesawi itu yang paling kecil. Tapi ketika dia bertumbuh dan menjadi besar, dia menjadi banyak makhluk yang berlindung di pohon ini. Ketika saudara melakukan sesuatu, mungkin tidak berarti bagi orang-orang yang melihat saudara. Seperti Zakheus memberikan hartanya kepada orang-orang yang tidak dipandang oleh para rasul, tidak dipandang oleh Tuhan Yesus, karena Yesus berkata yang lain. Seringkali seperti itu, saudaraku. Tapi ingat, Yesus berkata yang lain, Yesus selalu bicara tentang rencananya. Hari ini aku harus tinggal di rumahmu. Yesus punya pemikiran sendiri. Ketika dia berikan firman-Nya, kita harus melakukannya. Bagi dia sudah dianggap isdan, udah selesai. Kalau saudara masih diperhatikan orang, berarti belum selesai. Nah, kalau sudah selesai, Yesus itu punya rencana, aku akan. Sehingga ada next step, saudaraku. Jangan melihat sesuatu yang kelihatan. Nabi Samuel itu mendengarkan itu dari Tuhan ketika hendak mengurapi anak Isai. 7 kakak Daud luar biasa. Wah, ini calon raja hebat, postur segala kekuatan bidang yang dia kerjakan sesuai dengan pelayanan. Ini sesuai dengan standar seorang raja. Tuhan bicara, Samuel, manusia melihat penampilan, Allah melihat hati. Ketika Daud datang dari ladang, becek semua, kena lumpur, rambut aut-autan, gak berbentuk, masih kecil. Gak mungkin ini bisa jadi pengganti Raja Saul, gak mungkin bisa melawan Goliat. Gak pernah namanya belajar perang, mengembala kambing domba, ini otaknya juga
buntu ini anak. Gak pernah terasa. Ya paling jauh dia cuma main seruling senengannya. Tiba-tiba Tuhan bicara, urapi dia. Inilah orang yang kupilih menjadi raja atas umatku. Wow. Samuel bengong. Seringkali kita bengong dengan apa yang Tuhan berikan. Kayaknya kecil banget biji sesawi. Kayaknya yang aku lakukan biji sesawi ini nanam, nyiram, lama banget tumbuhnya. Karena kita tungguin. Tetapi ketika kita sudah tanam, apalagi kita rawat, pada waktunya biji sesawi itu pasti besar. Dan menjadi tempat berlindung banyak orang. Mungkin kita lihat pohon duren, mungkin kita lihat pohon jeruk. Panggilan setiap orang berbeda. Panggilan terhadap Sakius berbeda. Berbeda dengan orang lain, berbeda dengan Matius. Berbeda saudaraku. Sehingga saudara hanya melakukannya. Karena ketika saudara diberikan firman, Tuhan itu sebenarnya menyediakan kasih karunia, memberikan kasih karunia. Saudara lakukan, ketika saudara dapat upah di bumi, itu yang harus lakukan di bumi. Tapi ada satu kasih karunia di mana Tuhan sediakan, yaitu memerintah bersama Yesus. Contohnya Alkitabiahnya saudaraku. Saya mendapat dari seorang hamba Tuhan yang berbicara waktu itu ketika di pelayanan kami. Ada satu pribadi, nabi besarnya Tuhan yang gak pernah memenangkan jiwa. Nabi Yeremia. Gak pernah memenangkan jiwa, gak pernah didengar. Gak pernah dianggap. Sehingga sampai dia berontak. Tidak pernah aku beria-ria. Saudara cari. Itu kalau kurang lebih di belasan pasal. Masih di belasan pasal. Tuhan cuma menimbang, tutup mulutmu. Karena aku akan pakai engkau menjadi penyambung lidah buat aku. Nabi Yeremia dalam usianya sampai titik itu dia sudah betul-betul untuk Tuhan. Tapi kayaknya enggak ada apa-apa dari Tuhan. Nah setelah itu dia diangkat jadi nabi penyambung lidah. Itu pun dia tidak mendapat apa-apa sampai dia dipanggil pulang. Tidak ada hasil seperti melempar batu kepada danau menggarami lautan. Tetapi perkataan Nabi Yeremia menjadi sebuah buku atau kitab. Menjadi bagian Allah. Menjadi bagian firman Allah yang hidup. Dan menjadi bagian daripada orang-orang dipanggil dalam panggilan kenabian yang kira ditulis dalam Alkitab. Yeremia dalam hidupnya enggak melihat itu. Contoh kedua, Yusuf. Orang yang tulus, mendapat musibah, pacar, tunangan, hamil. Lalu mengatakan dari Roh Kudus. Enggak bisa ada buktinya. Tapi dia berpikir, enggak apa-apa, aku enggak mau menciderai pacarku ini. Udah, aku kawini dia, setelah itu aku ceraikan. Berarti anak yang dikandung ini dari apapun, dari siapapun, itu tidak sampai menjadi anak zina. Karena hukumnya ada di Israel pada waktu itu saudaraku. Tiba-tiba Allah menghampiri dia, malaikat berbicara sama dia. Singkat cerita, sampai titik Yesus melayani usia 30 sampai Yesus mati di kayu salib, Yusuf tidak ditulis. Ada beberapa teman-teman teologi yang menyatakan Yusuf meninggal. Tetapi dikatakan Yesus anak tukang kayu. Yusuf menjadi tukang kayu. Pribadi yang sederhana saudaraku. Tapi terkenal, hasil karyanya dia bagus. Bagiannya cuma apa? Membesarkan, merawat, lalu mendidik dia secara Taurat. Firman Tuhan membawanya ke bait Allah sampai Yesus hilang di bait Allah. Usia Yesus masih belasan. Ya cuman itu aja. Coba saudaraku, bayangin. Enggak ada. Dampaknya buat Yusuf enggak ada.
Mungkin keadaan kita seperti itu saat ini. Ingat, seperti biji sesawi. Mungkin tidak ada buahnya tapi tempat banyak orang berlindung. Ada panggilan kasih karunia yang kita tidak mengerti. Demikian juga Sakius ketika membagikan hartanya. Yesus tidak menimpali, tidak meresponinya. Tetapi ada satu ayat yang mengatakan, hari ini aku harus tinggal di rumahmu. Yesus punya rencana, tapi setelah Sakius, tanda quote and quote menarik hati Yesus, berjuang untuk mendapatkan Yesus. Tolong ditayangkan ayatnya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tolong ayat yang pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Yesus jalan tidak peduli cuek. Ya, ayat yang kedua. Yesus jalan aja. Gitu, dia enggak noleh sana, enggak noleh sini. Nah, tapi banyak orang yang berkumpul. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai dan dia seorang yang kaya. Orang yang kaya nih. Ayat selanjutnya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, seperti apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Jadi ceritanya Yesus itu dikelilingi, saudaraku. Yesus itu gak peduli, jalan aja. Dia dikelilingi orang banyak karena udah famous. Berapa banyak orang yang udah berhasil, tapi lebih mencari simpati manusia daripada simpati Tuhan. Lebih mencari pekerjaan manusia daripada pekerjaan Tuhan. Lebih sibuk dengan manusia daripada berdoa kepada Tuhan. Berapa banyak contoh teladan Yesus. Dia udah famous, dia kerumuni orang banyak, ditunggu orang banyak. Dia nggak peduli, bahkan kota itu gempar. Karena banyak orang keluar, desa itu gempar. Ada seorang hamba Tuhan, ada begini, perusahaan itu gempar. Usaha yang sama semua itu gempar karena kehadiran seorang anak Tuhan. Tapi apakah mereka bersikap seperti Yesus? Yang tetap melaksanakan kehendak Allah Bapa, tetap dalam visi track garisnya Tuhan, tetap melaksanakan apa yang Bapaknya mau. Apakah seperti itu? Saudara bisa jawab sendiri. Lanjut. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Coba saudara perhatikan ini, ketika kita seringkali untuk mencari Tuhan, kita banyak kekurangan untuk hadir ibadah, mungkin gak ada kendaraan, gak ada duit untuk bawa kendaraan, mungkin juga hujan. Saudaraku, maaf, saya betul-betul Roh Kudus gerakkan untuk bersaksi. Di awal kekristenan saya, saudaraku, bukan sayanya, bersaksi apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya. Di mana hujan deras itu, saudaraku, saya pernah mengalami ini. Saya waktu itu buka warung sederhana, tetapi setiap kali ibadah saya bergantian dengan istri atau kami tutup. Pada suatu kali ada yang namanya saya dipanggil untuk melayani di Komsel tapi harus training dulu. Lalu saya berjalan menuju tempat training itu, saya naik angkot, saudaraku, angkutan umum. Ya, nah saya bawa payung karena mendung, mau hujan, gelap sekali mendungnya, saudaraku. Nah, di situ saya jalan, saya naik ke angkot belum hujan. Di dalam perjalanan, angkot itu berhenti di perempatan jalan. Sedangkan tempat yang untuk training itu masih masuk jalan beberapa ratus meter, saudaraku. Sehingga ketika saya tiba di tempat itu, saya berhenti di perempat jalan, saya turun dari angkot itu hujan. Saya buka payung saya, tapi karena hujan itu dengan angin yang keras, saya buka payung, setengah badan saya, saudaraku. Setengah badan itu basah ke bawah, yang ke atas kering, saudaraku. Jadi kira-kira perut ke bawah inilah, saudaraku, itu basah. Basah semua, saudaraku. Saya jalan, kena angin, dia bawa payung, saudaraku. Jadi berusaha ke depan gini, wah angin besar, saudaraku. Jalan beberapa ratus meter, akhirnya kuyup segini. Nah, kebiasaan saya kalau ibadah pada masa itu, saya duduk di depan. Karena saya bisa lihat body language, gerakan bibir, suara jauh lebih jelas. Saya dapat menangkap firman itu jelas, saudaraku. Ada satu rasa
kerinduan, pengertian, rasa nggak mau terlewat dan sebagainya. Basah saudaraku. Nah tempat itu ruangan kelas yang disewa dari sebuah sekolah. Ya, ruangan pertemuan mungkin. Nah di tempat itu, di ruangan itu, saya duduk di depan saya sebelah kiri, itu namanya AC duduk saudaraku. Dipasang AC-nya supaya jangan panas. Saya duduk di depan dengan kuyup separuh saudaraku. Sedangkan orang lain ketika saya datang bersamaan, mereka pakai mobil masuk ke tempat itu ke halaman. Di pintu masuknya di dalam halaman itu ada kanopi. Jadi ada serambi yang menutupinya saudara. Jadi orangnya turun dari mobil nggak kehujanan. Saya kehujanan saudaraku. Kuyup di depan, bayangin kurang lebih 1 jam 2 jam. Saya dengarkan firman, saudaraku. Dan pulang nggak menghasilkan apa-apa, cuman tahu firman aja. Firman yang saya tangkap saat itu adalah bahwa dikatakan, barang siapa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka seluruh isi rumahnya akan diselamatkan. Karena ada pertanyaan, apakah orang-orang golongan ini selamat? Lalu guru yang mengajarkan, trainernya itu mengatakan bahwa Alkitab mencatat barang siapa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dan seluruh isi rumahnya diselamatkan. Jadi pasti selamat Pak kalau kita pegang firman ini. Kalau pengertian yang lain ya nggak usah didebat sudah. Kurang lebih seperti itu. Dalam pertumbuhan rohani saya menangkap itu lalu menjadi mulai mengerti, mulai sedikit dewasa. Oh ya nggak boleh bertengkar soal ini itu. Dan pulang saya nggak dapat apa-apa. Perjalanan tetap biasa, warung tetap biasa, bahkan akhirnya tutup. Hidup tetap biasa dalam kekurangan. Tetapi hari ini firman Tuhan yang saya terima itu Roh Kudus ingatkan. Sehingga sejak saat itu benih di mana saya menerima seluruh golongan. Karena pengajaran dari trainer ini, hamba Tuhan ini. Karena mereka angkat dari Alkitab. Trainer ini mengangkat dari Alkitab, firman Allah yang tertulis. Nah di situ saya belajar bahwa kita nggak boleh bicara dalam perselisihan tentang segala sesuatu. Tapi kalau kita berbicara pada firman, sesungguhnya semuanya sudah di dalam tangan Tuhan. Sehingga segala golongan harus kita terima, saudara-saudara kita. Tetapi itu tidak mengubahkan hidup saya loh saudaraku. Tapi saya menerima kasih karunia, benih firman yang hidup. Ini penting saudaraku. Nah Sakius ketika dia berjuang untuk mendapatkan Tuhan, dia mendapatkan kasih karunia. Tuhan mah nggak peduli karena orang banyak. Tapi tiba-tiba kita baca ayatnya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ada yang menghalangi kita untuk mengejar Yesus, untuk mencari Yesus, untuk beribadah, untuk belajar, untuk melayani. Tetapi Sakius berjuang melewatinya. Sehingga banyak orang beralasan, enggak bisa ibadah pastor karena gini. Maaf Pak Gem, enggak bisa ibadah karena gini. Oh karena A, B, C, D. Apalagi ada lagi nih saudaraku, bercanda ya, bercanda saudaraku jangan hard feeling. Ada yang enggak izin enggak ibadah karena mau pergi wisata. Wow. Seorang hamba Tuhan, suami istri saudaraku. Wow. Lucu sekali gitu saudaraku. Aneh ya. Hamba Tuhan mau wisata nggak ibadah. Lucu sekali. Nah hal beginilah saudaraku. Dimana kita belajar dari Sakius. Dia pendek. Tapi dia berjuang melewati halangan itu. Ayat selanjutnya. Apa yang Sakius kerjakan? Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Perhatikan baik-baik ini. Maka berlarilah Sakius melewati orang banyak. Ternyata dari kisah Sakius, salah satu hal untuk membuat kita mendapatkan Yesus, kita harus berjuang pertama berlari untuk tujuan. Tujuannya apa?
mendahului orang banyak. Seringkali banyak di dalam umat Tuhan, quote and quote gaya kayak sungkan. Kamu dulu aja, oh saya nggak bisa pastor, biarkan yang lain. Oh saya nggak ini. Ketika tugas beban pelayanan diberikan, ketika tugas diberikan untuk memberi, oh enggak, aku masih butuh ini, aku masih butuh itu. Kita hari ini belajar dari Sakius. Sakius itu pendek, larinya itu kencang tapi nggak bisa melangkah jauh, tetap kalah dengan orang yang lebih tinggi. Kalau sama-sama punya tenaga, tapi dia nggak peduli, dia berlari. Sama dengan ketika saya harus ikut training, saya nggak boleh bolos. Hujan, nggak tahu, tiba-tiba angin, baru belajar kalau pakai payung, hujan angin tetap aja basah setengah. Tapi tetap duduk di depan, bukan rewel pulang ganti baju dulu, nggak jadi belajar karena hujan, karena basah, dan sebagainya. Pulang juga nggak tahu. Naik apa, kalau kemalaman angkotnya udah selesai, yang penting duduk belajar dulu deh. Sakius berlari mendahului orang banyak. Sehingga Sakius mendapatkan kasih karunia. Mendapatkan perhatian Tuhan. Berapa banyak kita bertumbuh akhirnya sama dengan yang lain. Kita tiba-tiba melihat ada orang yang wow seperti ini. Oh kenapa dia diberkati. Wow kenapa dia dipakai. Wow kenapa dia lebih unggul dari yang lain. Karena ada, kalau kita tilik dari kisah Sakius, dia tidak ada sesuatu yang menghalangi dia untuk berlari. Dalam kelemahan kekurangan dia, ketidakmampuan dia berlari mendahului orang banyak. Untuk berjuang mendapatkan Yesus. Itu yang pertama. Selanjutnya, tolong ayatnya ditampilkan lagi. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Coba saudaraku bayangkan. Kita imajinasi. Orang tua pendek naik pohon. Itu memalukan banget. Sakius itu kaya. Gak mungkin. Berapa banyak orang kaya di dalam gereja yang gak mau malu. Ketika koreksi dikhotbahkan, ketika teguran diberikan, marah mereka. Ketika pastor mulai mengarahkan, marah mereka. Sakius itu orang kaya, punya jabatan kepala pemungut cukai, punya kekuasaan menggerakkan tentara Romawi. Lapor dengan namanya penguasa Romawi, ditangkap orang gak mau bayar cukai. Orang yang ditakuti disegani. Oleh karena Yesus, dia lari mendahului yang lain. Orang lihat, kenapa sih bos? Orang jahat ini ya, kenapa lari? Kan mestinya berwibawa, mengundang Yesus, pakai jubah yang terbaik. Berdiri dengan begini saudaraku, tangan taruh belakang. Berapa banyak seperti itu, orang-orang kaya di rumah Tuhan, yang ketika lihat hamba Tuhan, memandang remeh, memandang leceh. Jujur aja saudaraku. Tapi Sakius kita harus belajar. Dia berlari naik pohon. Yang pertama tidak ada yang menghalangi keinginan dia untuk tahu tentang Yesus. Ada perjuangan, ada semangat. Ada posesif, ada passion yang kuat. Menanggalkan segala gengsi dan martabat, apalagi harga diri, apalagi dengan status. Berapa banyak di antara umat Tuhan yang punya status, punya pelayanan, punya kekuasaan, punya kekayaan, punya jabatan. Mana mau seperti Sakius melakukan hal-hal yang dianggap merendahkan, direndahkan. Sakius naik pohon, anak kecil aja nggak naik pohon. Orang sibuk dengan Yesus, dia sibuk naik pohon. Ada orang yang apapun aku bisa, aku akan lakukan. Walaupun itu orang kaya, walaupun itu orang berhasil, walaupun itu penguasa. Ada orang-orang kaya yang rendah hati seperti Sakius. Menjadikan kita belajar ketika hidup kita diberkati Tuhan, kita harus rendah hati seperti Sakius. Menanggalkan segala harga diri, martabat. Oleh karena kita mendekat kepada Tuhan, oleh karena kita melayani Tuhan, oleh karena keingintahuan kita kepada Tuhan, oleh karena kita ingin mengikut segala perintah Tuhan. Gengsi itu akan menghalangi segala suatu kasih karunia Allah. Martabat itu akan merendahkan segala sesuatu kasih karunia Allah.
Hal-hal yang kita anggap memalukan itulah pagar kita untuk menutup jalan di mana Yesus akan memberikan kasih karunia. Ada batas yang saudara buat. Enggak, karena itu memalukan. Jangan. Itu adalah pagar kita membatasi antara kita dengan Yesus. Saudara harus pahami ini. Sakius yang menanggalkan segala jabatan dia, kekuasaan, kekayaan karena disebut orang kaya. Dan dia enggak peduli dengan pandangan setiap orang, bagaimana dia berlari, pendek, cebol, kerdil, lucu. Terus naik pohon. Orang semua lihat, wow, ternganga. Orang ini udah gila. Berapa banyak orang oleh karena cinta kasih kepada Tuhan dianggap gila. Saya tidak pro dengan fanatisme ekstrim ya, enggak. Tetapi yang namanya memberi yang terbaik kepada Tuhan, menanggalkan segala diri kita sendiri, itu artinya kehilangan nyawa. Bukan ekstrim, kalau ekstrim merusak, memaksakan kepada orang lain. Fanatikme itu memaksakan kepada orang lain. Tetapi memberi terbaik itu mengorbankan diri sendiri. Sakius mengorbankan diri, mengorbankan jabatan, mengorbankan namanya kekayaan, kekuasaan, harga diri, martabat dia. Dia ambil semuanya. Dia gak peduli dengan orang lain yang melihat dia. Dia cuma pingin tahu orang apakah Yesus itu. Ada sebuah posesif, ada sebuah passion. Berapa banyak dari kita punya hati seperti Sakius untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Karena Yesus punya tujuan dalam hidup kita. Sakius, hari ini aku harus tinggal di rumahmu. Dibutuhkan perjuangan dari Tuhan untuk mendapat kasih karunia. Kita nggak boleh membuat pagar pembatas. Oleh karena kita sudah punya status, sudah punya kekayaan, sudah terpandang, sudah bermartabat, sudah memiliki hal-hal yang hebat. Itu menjadi pagar buat kita, di mana kita tidak mau direndahkan. Kita tidak mau dianggap memalukan oleh karena Tuhan. Contoh, ada namanya Bunda Teresia. Seseorang pribadi yang merawat orang-orang kusta. Di mana orang nggak mau dengan orang kusta. Yang pertama baunya luar biasa. Yang kedua membersihkan luka, maaf saudara, maaf, bernanah. Yang kadang itu bisa membuat luka itu demikian parahnya membuat tubuh itu tidak berbentuk saudaraku. Bagian-bagian tubuh yang diserang. Dan itu bernanah saudaraku. Baunya luar biasa. Dan orang kusta itu akan tergeletak saudaraku. Bunda Teresia mengambil merawat dia. Mereka semua. Dia dipanggil seperti Sakius hatinya. Berapa banyak kasih karunia melewati kita. Yesus mengetuk pintu. Barang siapa berdiri dan membukanya, Yesus akan masuk dan duduk makan bersama dia. Saudara tahu artinya masuk duduk makan bersama dia? Artinya bahwa Yesus menikmati apa yang saudara masak, apa yang saudara buat dari bahan-bahan. Hasil karya saudara akan dinikmati Tuhan. Dia masuk, enak ya rumahmu ya. Rumahmu tuh kurang ini, nanti aku kirim ya. Oh rumahmu kok begini, nanti aku benerin ya. Duduk, oh kursimu gak enak, aku kirim kursi yang baru. Masak, aduh enak banget. Nanti esok aku datang lagi, minggu depan aku datang lagi. Kitab Wahyu tulis itu. Barang siapa berdiri dan membukanya ketika Yesus mengetuk pintu, aku akan masuk dan duduk makan bersama dia. Menikmati apa yang kita hidangkan. Lalu dia akan memberikan apa yang kurang. Itu artinya saudaraku. Sakius dalam kekurangannya berjuang, berlari, mendahului yang lain. Lalu naik ke atas pohon, menanggalkan segala harga diri, martabat, harkat, kekuasaan, kekayaan, cuman untuk dapat melihat Yesus. Hari ini kita belajar saudaraku, hati seperti Sakius. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, kita belajar dari Sakius. Segala sesuatu kita miliki harus kita tanggalkan. Kita harus berlari mendahului yang lain.
Lalu kita harus menanggalkan segala gengsi, harkat, martabat hidup kita. Apapun yang ada pada kita, kita copot tanggalkan. Sehingga kita akan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Di mana Tuhan memberikan keselamatan dan Tuhan akan tinggal di tempat Zakheus. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar sebuah perjuangan. Di mana untuk mendapatkan Yesus, kita harus menanggalkan segala sesuatu harkat, martabat, harga diri. Hal-hal yang membuat kita merasa malu. Oleh karena perintah Tuhan, kita tanggalkan semua itu. Kita ikuti perintah Tuhan. Dan Tuhan akan tinggal di dalam kita. Dan Tuhan akan memberikan kasih karunia. Walaupun kita memberi banyak hal sama Tuhan seperti Zakheus. Tetapi Tuhan akan membenahi seperti kitab Wahyu katakan. Karena kita mencari Yesus, menerima Yesus. Yesus mengetok pintu, Yesus mau tinggal di Lazarus. Di sana Yesus membenahi karakter Lazarus dalam pekerjaannya. Tuhan akan benahi karakter saudara, Tuhan akan benahi keluarga saudara, Tuhan mengenai isi rumah saudara. Karena dikatakan keselamatan yang terjadi di seluruh isi rumah orang ini. Semuanya Tuhan akan kerjakan. Tetapi ketika saudara mendirikan pagar harga diri, kehormatan, kekayaan, kekuasaan, harga diri dari harkat dan martabat, gengsi sebagai orang yang harus dihormati, dihargai, yang kaya, saudara akan terpisah. Dan Yesus tidak bisa masuk dalam rumah saudara. Tidak akan terjadi keselamatan di rumah saudara. Tuhan tidak akan tinggal di rumah saudara. Karena saudara sudah berikan pagar. Di mana pagar itu harus saudara buka. Sampai Yesus di depan pintu rumah saudara. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Biar setiap firman yang kita dengar, yang kita tahu, kita mengerti, kita harus perhatikan benar-benar. Lalu kita renungkan siang dan malam. Dan firman itu menjadi sauh bagi jiwa kita. Menjadi suluh buat jiwa kita. Jiwa kita yang gengsi, jiwa kita yang maluan, jiwa kita yang sok kaya, jiwa kita yang sok berkuasa, sok mau dihormati sebagainya. Itu harus kita tanggalkan. Kita harus kehilangan nyawa. Sehingga Tuhan akan tinggal di dalam kita. Di mana Tuhan akan berikan firman-Nya. Keselamatan akan terjadi di rumah orang ini. Di mana firman Tuhan akan menjadi suluh, menjadi sauh, menjadi pelita buat kaki kita. Menjadi terang bagi setiap jalan-jalan kita, keputusan-keputusan kita. Apapun yang akan kita kerjakan dalam bisnis, rumah tangga, hubungan orang tua, anak, sekolah, pelayanan dan sebagainya. Termasuk berpergian. Tuhan akan tentukan, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan berkati. Karena Tuhan duduk dan makan bersama-sama kita. Amin saudaraku, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.